Bejo. Jakarta kota yang selalu tidak pernah sepi, bahkan bila bisa dikatakan kota yang nggak pernah tidur. Banyak sudut-sudut yang menarik di kota Jakarta ini, tapi Mbak Bejo tidak membahas masalah pariwisata di sana, di Ancol, terus di Taman Mini dan sebagainya. Tapi biasa Mbak Bejo akan berbincang-bincang tentang masalah dunia mistik yang ada di Jakarta. Di Jakarta banyak tempat-tempat yang mistik, berhantu, tapi yang kali ini yang akan dibahas Mbak Bejo adalah salah satu gedung yang ada di Jakarta yang pernah dibangun, diresmikan tahun 2001, yaitu di Jalan MT Haryono. Gedung apakah itu, teman-teman? Oke, sebelum dilanjut, Mbak Bejo akan buka dulu dengan sebuah pantun. Papan-papan dipukul palu, habis dipukul dibelah dua. Kapan-kapan kau jadi milikku, bandal satu kepala dua. Oke, untuk teman-teman yang masih muda, pantun itu saya persembahkan untuk Anda. Kembali lagi ke bahasannya tadi. Gedung tersebut tidak lain adalah Gedung Menara Saidah. Lantainya 28. Bahkan pertama kali diresmikan tahun 2001 ini banyak kantor-kantor perusahaan yang bertempat di situ, menempati lantai 1 sampai 28. Sepertinya gedung ini akan sukses ketika waktu itu. Tapi entah kenapa, hari berganti hari, bulan berganti tahun, lantas pada tahun 2007, kemudian gedung ini sudah mulai sepi. Bahkan sampai sekarang gedung tersebut benar-benar sudah terbengkalai. Oke, kenapa hal itu bisa terjadi, teman-teman? Menurut dari tutur tinular dari warga sekitar, karena si perusahaan-perusahaan yang berkantor di situ itu pergi, entah dengan alasan apa, tapi yang santer terdengar mengatakan bahwa gedung tersebut itu miring. Nah, miring. Jadi mereka takut kalau suatu saat tiba-tiba gedung itu roboh. Oke, tapi untuk penalaran yang untuk selanjutnya, jadi kalau gedung itu benar-benar miring, tentu kalau lift itu nggak bisa lancar naik turun ke atas, ke bawah. Tapi anehnya alasan itu santer yang terdengar di masyarakat. Kemudian waktu pembangunan gedung ini ternyata, teman-teman, jadi sudah menimbulkan polemik karena yaitu tadi, ini tanah yang akan dibangun di atas gedung Menara Saidah ini tanahnya ini bagaimana? Apakah bersih dari hal yang gaib atau bagaimana? Oke, teman-teman, karena penasaran dengan hal itu, maka Mbak Bejo kemudian membuka literatur, juga menggandengkan beberapa cerita. Itu yang terkenal bahwa ternyata sampai sekarang nama gedung itu tidak ditempati orang, karena secara mistis entah bagaimana memang pembawaan gedung ini tidak menarik lagi untuk ditinggali. Nah, kemudian timbullah cerita-cerita masalah hantu yang menempati di Menara Saidah itu. Antara lain ada itu yang katanya perempuan yang berbaju merah yang selalu mengganggu karyawan-karyawan atau pengunjung atau yang bertempat tinggal di situ. Yang perempuan yang berbaju merah ini seperti apa ya? Intinya itu yang mengganggu penghuni yang bertempat tinggal di Menara Saidah. Dan yang lain, saya mengatakan bahwa liftnya itu kadang-kadang berhantu. Jadi misalnya teman-teman naik dari lantai 3 untuk menuju ke lantai pertama atau menuju lantai ke 27 atau ke 28, itu begitu dipencet nutup, kemudian lift itu berjalan. Ketika dibuka, teman-teman masih di lantai 3.
Nah, karena peristiwa itulah maka terus ada istilah bahwa lift di Hotel Menara Saidah ini berhantu, dinamakan hantu lift. Oke teman-teman, itulah sekilas dari mistiknya atau dunia gaibnya di Menara Saidah. Dan di antara yang paling menakutkan itu yaitu ada hantu keranda. Tahu kan teman-teman, keranda itu yang tempat untuk menggotong orang kalau mau dikubur dari rumah, digotong dimasukkan ke keranda mayat kemudian dibawa ke kuburan. Nah ini dari selentingan isu-isu yang berkembang bahwa kadang-kadang ketika orang itu naik lift kemudian membuka setelah dikira sampai ke tempat lantai yang dituju, ketika dibuka di depannya itu ada keranda mayat. Kemudian ketika dia lari lagi, misalnya si teman-teman misalnya turun lagi atau naik kemana untuk tidak menemui keranda mayat itu, begitu lift sampai di tempat yang dituju teman-teman, ketika dibuka keranda itu masih ada juga di situ. Ini kan betul-betul mengerikan teman-teman kalau menjumpai hal seperti itu. Belum lagi ada hantu yang sering memanggil-manggil, bang, misalnya laki-laki, bang, kesini dong bang, temeni, misalnya begitu. Atau apalah mas atau mbak, itu sering isunya seperti itu. Jadi ada suara-suara yang selalu memanggil-manggil. Nah, ini juga merupakan salah satu hal mistis yang ada di Menara Saidah. Dan konon ini teman-teman, kenapa Menara Saidah ini kemudian tidak laku atau kemudian orang-orang meninggalkan tidak bertempat di situ? Karena di bawah atau tanah yang tempat berdirinya Menara Saidah ini konon katanya itu ada kuburan yang belum dipindah, entah karena kuburan itu sudah tidak kawan lagi ada ahli warisnya atau bagaimana, yang jelas masih ada jasad-jasad yang terkubur di bawah tanah gedung Menara Saidah ini. Nah, itulah mungkin yang menimbulkan ada hantu keranda mayat, karena mungkin ya karena di bawahnya tadi masih ada jasad-jasad yang belum dipindah. Oke teman-teman, memang tempat yang seperti itu sebelum mendirikan bangunan apapun untuk teman-teman dimanapun Anda berada, kalau misalnya punya tanah kemudian untuk dibangun rumah atau gedung atau hotel, itu memang sebaiknya tanah tersebut harus dibersihkan lebih dahulu dari hal-hal yang seperti itu. Baik itu tanah kuburan atau tanah yang memang dari awalnya sudah ditempati oleh makhluk-makhluk astral. Oke teman-teman, jadi yang kedua, kenapa ini Menara Saidah ini kalau Mbak Bejo sering lewat di depan itu kalau malam-malam pulang, memang penampakannya itu suram karena apa? Nah, ini analisa Mbak Bejo teman-teman, ini mungkin analisa teman-teman dimanapun yang paham dengan ini mungkin lain dengan pemikiran Mbak Bejo, tapi ya monggo saya mohon maaf. Karena apa? Menurut pemikiran Mbak Bejo, analisa Mbak Bejo, karena Menara Saidah ini kan bergaya Romawi ya, bangunannya bergaya Romawi, kemudian di depannya itu ada patung. Nah, patung Mbak Bejo juga pernah lihat itu karena memang sering lewat di depan itu patung yang besar itu katanya patung Julius Kaisar Kaisar Romawi. Nah, oke teman-teman, jadi dengan adanya patung yang kecil atau yang besar yang menghiasi suatu bangunan atau rumah, sebenarnya itu juga menarik untuk barang-barang astral itu untuk bertempat tinggal di situ. Nah, apabila misalnya mereka sudah bertempat tinggal di situ, otomatis
Jadi suasana mistisnya, kemudian suramnya dan apa ya itu akan mempengaruhi sekitar orang yang tinggal di situ, sehingga suasana ruangan, suasana rumah atau gedung atau hotel apapun itu tidak bisa cerah. Nah, jadi menurut analisa Mbak Bejo itu jadi begitu, jadi tidak bisa cerah. Kemudian orang yang menempati di situ selalu mentalnya itu seperti ada tekanan, sehingga menimbulkan tidak kerasan di tempat itu. Oke Mbak, oke teman-teman, begitulah analisa sedikit dari Mbak Bejo. Ini boleh teman-teman percaya atau boleh juga tidak, karena pemikiran walaupun kita punya tetap tentu saja berbeda analisanya. Menara Saidah, menara yang ada di Jakarta, Jalan MT Haryono, yang sekarang sudah banyak ditinggalkan atau bahkan gedung Menara Saidah, Jalan MT Haryono, Jakarta, sekarang sudah terbengkalai. Kalau malam lewat di depan situ atau di bawah di depan itu karena sepi, tampak suram dan gelap gulita. Banyak tempat anak-anak untuk menguji nyali, apalagi tambah seram ketika hujan rintik pada suatu malam, sementara bulan tanggal tua atau bulan tanggal muda itu masih di arah barat, menampakkan cahayanya yang remang-remang dan temaram. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Maaf apabila yang disampaikan oleh Mbah Bejo di awal sampai akhir ada kekurangan, mungkin misinformasi dari Mbak Bejo. Nah, itu Mbak Bejo dari awal sampai akhir mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi sebelum Mbak Bejo tutup dengan satu pantun yang biasa Mbak Bejo ucapkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita mau numpang mandi. Kalau boleh ada umur yang panjang, mesti kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih, jaga diri, jaga kesehatan, jaga Indonesia supaya tetap jaya. Merdeka!